Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Raja. Saya dari kelas N21C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen risiko keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manajemen risiko keuangan, ada beberapa yang ingin saya fokuskan dalam pembahasan kedepannya, yaitu pertama mengenai apa itu manajemen risiko keuangan, yang kedua mengenai jenis-jenis risiko keuangan, yang ketiga adalah langkah-langkah dalam memanage risiko keuangan, yang keempat adalah pengukuran risiko keuangan, yang kelima adalah manajemen risiko keuangan dalam praktik, dan keenam adalah kesimpulan. Risiko manajemen keuangan. Risiko manajemen keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terkait dengan keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini penting untuk dikaji karena sikap keuangan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Dalam manajemen risiko keuangan, perusahaan harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis risiko keuangan yang dapat dihadapi seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Setelah itu, perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap risiko tersebut dan mengambil tindakan pengendalian untuk mengurangi dampaknya. Jenis-jenis risiko keuangan. Risiko pasar, salah satunya itu dari jenis risiko keuangan, yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi harga pasar seperti saham, obligasi, komoditas, dan valuta asing. Contohnya, jika sebuah perusahaan menjual produk di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada keuntungan perusahaan. Risiko kredit misalnya adalah risiko yang terkait dengan kemampuan pihak lain untuk membayar hutang mereka kepada perusahaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan memberikan pinjaman kepada pelanggan, tapi pelanggan tidak dapat membayar hutangnya, maka perusahaan akan mengalami kerugian finansial. Langkah-langkah dalam manajemen risiko keuangan. Langkah pertama dalam manajemen risiko keuangan adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis risiko secara menyeluruh dan merinci setiap kemungkinan risiko yang mungkin timbul. Setelah risiko telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan menganalisis dampak dari setiap risiko tersebut terhadap keuangan perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat kerugian yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menghindari atau mengurangi risiko tersebut. Pengukuran risiko keuangan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur risiko keuangan. Di antaranya adalah Value at Risk atau disingkat VAR, Expanded Shortfall atau disingkat ES, dan Stress Testing. Metode VAR digunakan untuk mengukur kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio investasi dalam kurang waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Sedangkan metode IAS digunakan untuk mengukur rata-rata kerugian yang mungkin terjadi jika nilai portofolio investasi turun melebihi tingkat VAR. Terakhir, stress testing digunakan untuk mengukur beberapa besar dampak dari perubahan kondisi pasar yang ekstrim terhadap portofolio investasi. Mengukur risiko keuangan sangat penting dilakukan karena dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan tepat terkait investasi dan pengelolaan keuangan. Dengan mengetahui besarnya risiko yang dihadapi, perusahaan dapat menentukan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, pengukuran
resiko juga dapat membantu perusahaan dalam menilai kinerja portofolio investasi dan evaluasi potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Manajemen risiko keuangan dalam praktik. Manajemen risiko keuangan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam dua bisnis. Dalam praktiknya, manajemen risiko keuangan dapat diterapkan dengan berbagai cara. Salah satunya penerapan manajemen risiko keuangan adalah dengan melakukan diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi adalah suatu strategi untuk mengurangi risiko dengan menempatkan uang pada berbagai jenis investasi yang berbeda. Contohnya, jika kita hanya menempatkan uang pada satu jenis investasi saja, dan ternyata investasi tersebut gagal, maka kita kehilangan seluruh uang kita. Namun, jika kita menempatkan uang pada beberapa jenis investasi yang berbeda, maka meskipun salah satu investasi gagal, kita masih memiliki investasi lain yang bisa menghasilkan keuntungan. Kesimpulan, dalam beberapa presentasi ini, kita telah membahas tentang manajemen risiko keuangan dan mengapa hal ini penting untuk dipelajari. Kita juga telah mempelajari beberapa jenis-jenis risiko keuangan yang dapat dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen risiko keuangan. Selain itu, kita juga telah mempelajari cara mengukur risiko keuangan dan bagaimana manajemen risiko keuangan dapat diaplikasikan dalam praktik dengan menggunakan studi kasus atau contoh yang relevan. Dalam kesimpulan ini, mari kita ingat kembali bahwa manajemen risiko keuangan adalah suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Dengan mengambil tindakan yang tepat dalam manajemen risiko keuangan, kita dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Jika ada yang mau dipertanyakan, di sini saya memasukkan email saya. Bisa kita diskus lebih lanjut mengenai atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Sekian dari saya Dista dari kelas MN21C. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.